Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar pendidikan Pancasila yang kami buat. Mengambil judul pelestarian budaya melalui wirausaha produk kerajinan tangan dalam meningkatkan tumbuh kembang perilaku Pancasila. Kelompok kami beranggotakan yang pertama adalah Amelia Agatha, yang kedua adalah Fadli Kurniawan, yang ketiga adalah Muhammad Haikal Kamal, yang keempat Muhammad Arvin Danujiwo, yang kelima adalah Nabila Melsiana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Danu. Untuk Danu, dipersilahkan. Oke, latar belakang dari judul yang kami ambil. Budaya dapat diartikan sebagai identitas dan jati diri suatu bangsa yang terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya memiliki fungsi sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Ragam kerajinan tangan Indonesia merupakan salah satu contoh pencerminan budaya dan tradisi. Banyak sekali macam-macam kerajinan tangan di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu batik. Batik merupakan salah satu dari sekian banyaknya kerajinan tangan di Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Sebuah organisasi di bawah naungan PBB yaitu UNESCO menobatkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Produk kerajinan tangan buatan Indonesia diminati bahkan diakui di dunia internasional, namun kurang diminati di negara sendiri. Salah satu faktornya yaitu kurangnya kesadaran dan kebanggaan untuk menyukai produk kerajinan tangan buatan Indonesia. Masyarakat merasa bahwa produk buatan luar negeri memiliki kualitas dan mutu yang lebih baik dibandingkan dengan produk buatan negara sendiri. Hal ini dapat menyebabkan jumlah produksi nasional berkurang, sehingga pendapatan negara pun berkurang. Pendapatan negara yang minim pun akan menghambat pembangunan nasional, sehingga dapat menyebabkan kesejahteraan masyarakat berkurang. Selain itu, angka pengangguran akan terus meningkat karena lapangan kerja tidak tersedia. Untuk metode penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadli Kurniawan. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang kami ambil atau kami gunakan yang pertama adalah wawancara. Wawancara kami lakukan mengundang Bapak Edi Sofyan selaku dosen pembimbing pendidikan Pancasila membahas tentang mengenai judul yang kami ambil dan sistematisnya. Yang kedua, metode penelitian yang kami gunakan adalah kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Informasi yang kami ambil melalui jurnal-jurnal dan website-website resmi yang ada di internet. Selanjutnya, untuk analisis atau pembahasan akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nabila Melsiana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sekarang kita akan bahas analisis. Pertama, kita akan bahas pelestarian kebudayaan. Pelestarian kebudayaan merupakan upaya perlindungan dari kerusakan atau kemusnahan warisan budaya. Maksud dari melestarikan kebudayaan adalah agar nilai-nilai luhur budaya di dalam suatu tradisi dapat tetap dipertahankan meskipun telah melalui proses perubahan bentuk budaya yang ada. Generasi muda merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki tingkat produktivitas yang paling tinggi. Pelestarian kebudayaan juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan produk kebudayaan secara kreatif seperti penjualan kerajinan tangan ke internasional. Semakin banyak anak muda yang berkecimpung di dunia wirausaha, semakin banyak pula produktivitas yang dihasilkan sehingga berdampak pula pada meningkatnya perkembangan ekonomi nasional. Jadi, salah satu bentuk kreativitas bisa melalui kewirausahaan. Nah, arti dari kewirausahaan itu adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang sukses. Oke, slide selanjutnya. Perlu diingat bahwa peran aktif dari generasi muda dan masyarakat dalam bertanggung jawab memelihara serta melestarikan budaya bangsa sangatlah diperlukan agar budaya bangsa Indonesia sendiri tidak kalah saing. Dalam melakukan pelestarian budaya, sesuai dengan butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, sila ketiga, yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, penulis berinisiatif untuk mengembangkan wirausaha produk kerajinan tangan batik. Contohnya seperti yang ada di slide PPT ini. Oke, slide selanjutnya. Batik ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi yang ditetapkan oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009. Batik merupakan aset budaya sekaligus identitas bangsa yang menjadi salah satu ciri khas budaya Indonesia.
Setiap daerah di Indonesia pun memiliki corak tersendiri yang berbeda dan menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Upaya mengenalkan batik Indonesia, baik dalam bentuk pakaian maupun kreasi lainnya, ke dunia internasional akan membawa dampak positif, baik untuk masyarakat, pemerintah, atau pengusaha batik. Upaya tersebut tentunya harus dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Agatha. Baik, terima kasih Nabila. Menurut Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo, perkembangan iptek juga telah mempengaruhi lanskap kontestasi ideologi. Dengan hadirnya revolusi industri 4.0, menimbulkan kemudahan dalam berinteraksi, dalam berdialog, dan dalam berorganisasi menggunakan skala besar lintas negara. Perkembangan koneksi 5G yang melanda dunia juga membuat interaksi antara masyarakat juga semakin cepat dan mudah. Nah, perkembangan ini menjadikan interaksi antara berbagai masyarakat juga semakin cepat dan mudah. Dengan memanfaatkan media sosial, dapat menjadikan peluang bagi para wirausahawan untuk memperluas jangkauan pemasaran melalui iklan seperti di website, Instagram, YouTube, dan platform media sosial lainnya. Kesempatan kerja yang tercipta dengan adanya seorang wirausahaan pada akhirnya akan mampu mengurai tingkat pengangguran nasional. Boleh di next? Nah, tadi itu merupakan kutipan dari Kurniawan et al. 2016. TPT atau tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurangnya termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2022 sebesar 5,83%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang pengangguran. Maka dari itu, wirausaha produk kerajinan tangan batik memberikan peluang pekerja untuk membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Berikut ini merupakan data pengangguran Indonesia dari Februari 2020 sampai Februari 2022. Nah, dengan membuka peluang bisnis dapat menjadikan target dari penjualan batik sebagai kerajinan tangan khas Indonesia untuk mengembangkan rasa cinta masyarakat kepada kebudayaan Indonesia. Selain itu dapat menarik turis dan orang luar untuk mengenal kebudayaan dan kerajinan tangan khas Indonesia. Dengan adanya wirausaha kerajinan batik, ini juga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Kemal. Oke, dari hasil interview yang sudah dilakukan, diketahui bahwa pelestarian budaya adalah suatu upaya pencegahan akan kemusnahan dan kebinasaan budaya kita. Ini ditujukan supaya nilai-nilai budaya tetap ada dan dapat tetap dijaga, walaupun telah melalui proses asimilasi. Dengan dilakukannya pelestarian budaya melalui usaha produk kerajinan tangan, yang tujuannya supaya dapat meningkatkan tumbuh kembang Pancasila. Hal ini dilakukan sebagai bentuk untuk tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaan yang akan selalu membawa hal-hal baik dalam setiap prosesnya, sehingga kebudayaan yang ada bisa selalu utuh sampai generasi yang akan datang. Untuk kita sebagai generasi selanjutnya, wajib bisa menjaga dan melestarikan budaya yang ada di setiap zamannya, sehingga kita bisa selalu menampilkan budaya yang kita miliki, meskipun dunia akan selalu maju dan maju lagi. Kita juga bisa memanfaatkan dan juga belajar banyak hal melalui setiap kemajuan yang ada dalam pengaplikasian pelestarian budaya, sehingga kita bisa tetap melindungi budaya kita bersama di setiap zamannya tanpa kita meninggalkan budaya bangsa kita. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bung Fadli. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.